Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi 2025. Perkenalkan, nama saya Cici Lestari, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025 dengan NIM 42500158801. Program studi guru kelas MI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada hari ini Senin 12 Januari 2026 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Miss Madinatus Salam kelas 2. Mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan tema menjaga perasaan teman. Demikianlah perkenalan dari saya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Anak Umi. Waalaikumsalam. Iya, apa kabar hari ini sayang? Baik. Baik. Anak Umi, siapa yang tahu hari ini hari apa? Sabtu. Hari apa? Iya, hari Senin. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran, Anak Umi, kita ngapain dulu? Iya, sebelum memasuki pelajaran kita membaca doa dulu. Iya, ketua kelasnya kita panggil ke depan ya. Ayo Khalid, ke depan sayang, pandu doa temannya. Doanya. Doa. Tampung tangannya sayang. Bil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Iya, boleh duduk kembali. Nah, Anak Umi, tadi salam sudah kan? Udah berdoa semua? Udah. Sekarang Umi mau absen anak-anak Umi. Ada nggak ya kawan-kawannya yang tidak hadir hari ini? Ada. Nanti yang Umi panggil namanya, Anak Umi jawabnya apa? Hadir. Iya, Anak Umi jawabnya hadir Umi. Umi panggil namanya ya sayang ya. Alisa. Ada? Iya. Asifa. Ada? Iya. Abzain ada? Iya, pinter Anak Umi. Arkan ada? Hadir. Arsya hadir? Enggak nih. Oh, berarti kawannya. Kenapa sih Arsya ya sayang? Oh, dia sakit. Kita doakan ya, semoga si Arsya segera sembuh. Tadi teman kita ada berapa orang yang tidak datang? Dua. Kenapa temannya yang dua tidak datang? Dikarenakan sakit. Kita doakan semoga temannya yang tidak datang hari ini diberi kesembuhan. Iya. Nah, belajarnya lebih semangat. Yuk berdiri sama-sama semuanya. Ayo berdiri. Yuk kita tepuk semangat. Sekali lagi biar lebih semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Nah, ada satu lagi. Sebelum kita masuk pelajaran, satu lagi nyanyinya. Boleh kita nyanyi sama-sama? Biar makin semangat belajar. Anak Umi tahu nyanyinya. Kalau hati senang tepuk tangan. Iya, yuk 1, 2, 3. Kalau hati senang tepuk tangan. Kalau hati senang tepuk tangan.
Iya, nah pintar semua anak Umi. Umi mau coba dulu. Apa di situ judulnya, Nak? Mari menjaga perasaan teman. Iya, apa tadi judulnya? Mari menjaga perasaan teman. Iya, mari menjaga perasaan teman. Nah, kayak mana kita harus menjaga perasaan teman? Ayo, ada yang tahu? Ada yang tahu menjaga perasaan teman? Nah, ada yang tahu? Nah, menjaga perasaan teman itu tidak boleh berantem sama tidak boleh marah-marah. Perasaan teman harus dijaga. Iya, tidak boleh apa tadi? Berantem. Tidak boleh berantem, tidak apa lagi? Tidak boleh apa lagi? Marah-marah. Marah. Apa Kakak? Merasa jengkel, iya betul. Kalau marah itu merasa jengkel. Karena dia apain marah? Karena dia apain? Diganggu sama siapa? Temannya. Sama kawan. Nah, Umi ada media. Umi mau lihat dulu ada media. Nah, lihat. Apa ini bacaannya yang di atas? Iya, menjaga perasaan teman. Tadi udah dijelaskan kan? Perasaan teman harus dijaga. Iya, apa lagi nih? Tujuan pembelajaran menjaga perasaan teman. Iya, tujuan apa ini? Apa itu perasaan teman? Apa itu perasaan teman? Perasaan adalah emosi yang kita rasakan seperti senang, sedih, atau marah. Iya. Nah, emosi perasaan itu adalah emosi. Ya, emosi anak Umi yang harus dijaga. Iya kan? Tidak boleh apa? Berantem. Tidak boleh berantem. Perasaan sedih. Pernah nggak anak Umi merasakan sedih? Senang. Pernah nggak anak Umi merasakan senang? Pernah. Pernah? Pernah nggak anak Umi merasakan marah? Pernah. Iya. Pernah nggak anak Umi merasakan kalau malu-malu? Pernah nggak? Pernah. Iya. Kalau anak Umi merasakan sedih saat apa? Nangis. Iya, saat nangis. Saat nangis lagi diapain? Kalau di rumah diapain? Iya, dimarahi. Nah, pernah nggak merasakan senang? Pernah. Contohnya seperti apa perasaan senang? Keluar jalan-jalan. Bahagia diajak jalan-jalan. Iya, apalagi? Diajak bermain. Iya. Senang nggak kalau dikasih hadiah? Senang. Senang nggak? Senang. Itu namanya perasaan anak Umi. Iya kan? Iya. Iya kan? Nah, contoh perasaan yang marah tadi apa contohnya tadi? Merasa jengkel. Iya, merasa jengkel. Ya, kalau misalnya perasaan yang senang, Merasa sedih. merasa bahagia, apalagi sedih, Merasa sedih. dimarahin. Terus apalagi malu. Nazlah, 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 cantik kali Nazlah hari ini. Malu nggak Nazlah? Malu-malu kan Nazlah? Malu-malu nggak Nazlahnya? Malu. Itu namanya perasaan anak Iya. Nah, mengapa? Yuk sama-sama kita baca lagi. 1, 2, 3. Mengapa menghormati perasaan teman itu penting? Iya, penting. Penting ya nak, kita harus menjaga perasaan teman itu sangat penting. Karena semua anak Umi punya perasaan, ya kan? Makanya tidak boleh marah, tidak boleh emosi, ya kan? Harus menjaga perasaan teman. Yuk, kita baca di bawahnya. Empati adalah Kemampuan untuk merasakan perasaan orang lain saat kita mencoba mengerti bagaimana perasaan teman kita, menunjukkan bahwa kita peduli dan ini membuat hubungan menjadi lebih baik.
hati. Kita menjaga perasaan teman supaya dia jangan apa itu tadi? Sedih. Jangan apa? Jangan marah, ya kan? Ayo baca di bawahnya. Untuk menjaga perasaan teman, Untuk menjaga perasaan teman, kita bisa mendengarkan dengan baik, berbagi, terus membantu, saat mereka dan mengucapkan kata-kata baik. membuat mereka merasa bahagia dan diperhatikan. Iya, nah kita tipsnya harus menjaga perasaan teman itu harus apa tadi? Harus apa tadi? Mendengarkan dengan baik. Iya, mendengarkan dengan baik. Kalau temannya lagi bicara, misalnya Kaib bicara sama siapa? Kania. Kania harus mendengarkan si Kaib berbicara. Tapi kalau lagi main-main, kalau lagi belajar, boleh nggak kita cerita-cerita? Tidak boleh. Anak Umi harus menjaga perasaan Umi juga. Iya, harus menjaga perasaan Umi. Kalau anak Umi ribut semua, nah, Uminya marah nggak? Marah kan? Itu namanya perasaan nggak? Perasaan Umi. Boleh nggak anak Umi kayak gitu? Nggak boleh. Harus tertib. Tidak boleh harus menjaga perasaan supaya Uminya tidak marah. Kalau misalnya anak Umi baik budi, nggak ribut, Umi marah nggak? Enggak, Umi merasa senang lihat anak Umi pinter, baik budi, ya kan? Senang nggak Umi lihatnya? Senang, karena anak Umi mendengarkan apa kata Umi. Ayo kita baca sama-sama lagi. Bermain peran menyemangati teman yang sedih. Iya, bermain peran. Ayo kita baca sama-sama di bawahnya lagi. Ketika teman kita merasa sedih atau marah, penting untuk memberikan dukungan. Kita bisa mendengarkan mereka, Menawarkan atau hanya berada di samping agar mereka lebih baik. Iya, nah kalau temannya lagi bersedih, kita dekatkan temannya, kita ajak bicara supaya dia tidak merasa sedih lah. Iya, tidak boleh dicuekin. Kita tanya, kenapa kamu bersedih? Ya kan? Ya kan? Seperti itu kan? Tidak boleh dicuekin. Kalau misalnya temannya bersedih, harus diapain? Ayo. dibantu. Iya, dibantu supaya temannya diajak cerita, ya kan? Kita ajak cerita, kenapa kamu bersedih? Ada masalah apa? Ya kan? Seperti itu ya sayang ya. Nah, yuk kita baca sekali lagi aktivitas menjaga teman. Yuk dibawa lagi baca. Kita akan melakukan aktivitas sederhana untuk berbagi kata-kata. Siswa akan saling mengucapkan pujian atau hal positif kepada sehingga merasa senang dihargai. Iya, tadi sudah Umi jelaskan juga kan? Nah, udah Umi jelaskan tadi? Iya, kalau temannya lagi marah
kita pujuk, ya kan? Iya, kita dampingi, kita ajak bercerita. Nah, kalau misalnya menjaga aktivitasnya harus senda gurau sama teman, bercanda-canda, ya kan? Senang nggak kalau kita punya teman banyak, bercanda-canda sama teman? Bisa senang nggak? Iya, senang. Nah, yuk kita baca lagi yang ini yuk. Menjaga perasaan teman. Iya, dalam pembelajaran ini kita telah belajar tentang perasaan, bagaimana menjaga perasaan teman. Bagaimana menjaga perasaan teman dengan membantu dan mendengarkan, kita dapat menjadi teman yang baik dan membuat lingkungan yang Menyenangkan. Iya. Nah, terima kasih. Yuk, Umi mau buat tugas anak Umi. Nah, Umi mau kasih tugas buat anak Umi. Umi mau kasih tugas dulu ya, tugas yang mandiri dulu. Umi kasihnya satu-satu. Nanti habis itu tugas kelompok ya. Oke? Nih. Masih enak tuh tugas kelompok kita di pintarnya bukannya. Sayang, kasih temannya sebelah sayang. Iya. Nih, Fauzan. Nih, Abang. Oke, ini sayang nih. Ayo, nih. Nih, sayang. Oke. Ini. Tunggu ya, nanti Umi jelaskan ya sayang. Oke, Pak. Udah dapat semua? Dah. Yuk, coba lihat dulu. Jangan dikerjakan dulu, tengok dulu Umi. Yuk. Apa bacaannya itu di atas? Tariklah garis untuk menghubungkan situasi di sebelah kiri dengan perasaan yang paling sesuai di sebelah kanan. Nah, yang nomor 1. Ayah pulang kerja membawa oleh-oleh mainan. Apa perasaan anak Umi kalau dikasih? Iya. Mana dia di situ? Bacaannya senang. Tarik garisnya. Udah? Tami. Bisa? Coba Umi lihat dulu. Iya, pintar. Abang? Iya, pintar. Abang, pintar. Iya, bagus. Nah, yang kedua, ayo kita baca sama-sama yang kedua, yuk. Kamu melihat laba-laba besar kamar. Apa perasaan anak Umi kalau melihat laba-laba? Tak apa, Nak? Takut. Iya, mana di situ yang bacaannya takut? Tarik garisnya. Nah, iya, pintar. Bagus. Bagus. Yuk kita baca yang ketiga yuk. 1, 2, 3. Kamu tidak sengaja menjatuhkan es krim temanmu. Ya, apa perasaan anak Umi? Sedih dan bersalah. Iya, merasa bersalah atau sedih. Tarik garisnya. Mana di situ yang merasa bersedih dan bersalah? Ya. Dah, yang nomor 4. Ayo kita baca lagi yuk. Yuk kita baca. Kakak mengambil pensilmu tanpa izin. Nah, apa di situ, Nak? Marah. Marah. Nah, tarik garisnya. Udah selesai? Udah selesai. Ya, duduk biar Umi ambil. Umi ambil ke atas meja. Oh iya, buat namanya. Ini sayang. Umi kumpul kembali. Biar Umi nilai. Terima kasih. Mana, Nak? Oh, iya. Oke, terima kasih. Nah, ada tugas lagi untuk anak Umi. Ngapain ya tugasnya ya? Nah, tugas kelompoknya ngapain ya? Nah, anak Umi lihat ini ada gambar apa? Lingkaran. Nah, anak Umi bisa menggambarkan. Oh iya. Apa tadi, Kak? Apa? Ekspresi apa aja? Senang.
Iya, boleh nih. Pandai gambar juga, ini boleh. Nih, Abang. 2 orang aja ya. Kaib. Nah. Nih juga boleh. Boleh siapa yang pandai menggambar? Ya, boleh. Nah, gambar anak Umi boleh buat ekspresi yang lagi marah, yang lagi senang. Ya, 2 orang aja, nak. Perwakilan setiap kelompok. Nanti di situ di bawahnya, di bawah gambarnya itu, di bawah gambarnya, anak Umi mengekspresikan gambar apa kalau misalnya senang? Lagi senang, ekspresi lagi senang. Kalau marah lagi marah. Nah, coba lihat di bukunya, ada nggak di situ ekspresi senang? Iya nggak? Memang ya, nak? Pik yang kawannya aja, yang 2 aja ya, nak ya. Nggak semua ya sayang. Boleh, kalau mau diwarnai boleh. Nih, ini gambar apa, nak? Gambar apa, Bang? Ekspresi apa ini? Ketawa. Umi panggil nama yang anak Umi menggambar. Ayo ke depan. Sini. Ke depan. Ya. Nah, Jinan, coba tunjukkan gambar Jinan lagi ngapain? Lagi sedih. Berarti Jinan hari ini dianya lagi sedih. Nah, kakak hari ini ngapain? Ekspresi apa ini, nak? Hah? Tertawa. Berarti dia lagi. Kalau tertawa itu ngapain, nak? Senang. Nah, Contoh perasaan senang diberi hadiah, mendapat juara di kelas, diajak pergi jalan-jalan. iya, kakak siapa namanya tadi? Naira dia mencontohkan perasaan senang. Kata Naira senang karena diberi hadiah sama mama, sama ayah, ya kan? Senang nggak? Senang. Saya sedang bersedih karena saya tidak mendapatkan juara di kelas. Iya. Saya sedang bersedih karena saya dimarahi guru karena tidak mengerjakan PR. Iya, kakak siapa namanya? Asifa. Hah? Asipa. Nah, Asipa dia, contoh dia sedang merasa bersedih karena Asipa tidak mendapatkan juara di kelas, ya kan? Oke, dah boleh duduk. Nah, mana tadi yang ini? Iya, mana tadi Jinan? Mana lagi tadi Abang? Sini sayang. Kumpul nak. Iya. Nah, kita sudahi pembelajaran kita hari ini. Selesai belajar, kita berdoa. Ayo Khalid, kita pimpin doa sayang. Doa selesai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Umi ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.